Halo teman-teman sekalian, ini adalah video pertama dari seri tutorial Apache Spark. Nah, sebenarnya Apache Spark itu sendiri adalah software untuk menganalisis big data. Maka ada baiknya sebelum kita bahas Apache Spark, kita bahas dulu nih, apa sih big data itu? Beberapa tahun belakangan ini kita pasti sudah sering mendengar istilah big data. Nah, definisi umum yang sering digunakan adalah big data itu memenuhi unsur 3V, yaitu yang pertama, dari segi volume, datanya itu besar, kemudian dari segi velocity, selain datanya besar, kecepatan di mana data ini dibuat itu tinggi. Nah, setelah itu ada yang namanya variety, data ini bervariasi, jadi ada data berupa teks, ada data video, gambar, dan seterusnya. Nah, bahkan ada yang sampai mendefinisikan beberapa V tambahan, sehingga bukan cuma 3V lagi, tapi ada yang sampai 4, 5, bahkan 6. Nah, beberapa V yang selanjutnya adalah veracity, yaitu seberapa besar big data itu bisa kita percaya. Kemudian ada value, yaitu nilai bisnis dari data yang sudah kita kumpulkan. Dan yang terakhir adalah variability atau variasi. Nah, ini bisa dari segi penggunaannya. Jadi misalnya satu data itu bisa kita gunakan untuk bermacam-macam tujuan, atau bahkan big datanya itu sendiri yang mengalami perubahan atau variasi ya seiring berjalannya waktu. Oke, itu definisinya. Nah, tapi definisi ini menurut saya masih rada-rada ngambang. Maksud saya adalah, iya, big data itu adalah data yang besar, tetapi ini masih menimbulkan pertanyaan lagi. Besarnya itu seperti apa sih? 1 giga? 2 giga? 3 GB, 500 GB, ya kan bingung ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu memang tidak ada batasan jelas seberapa besar sebuah data itu bisa disebut sebagai big data. Nah, oleh karena itu saya suka dengan definisi yang disampaikan oleh Eddie Satterley, seorang praktisi big data. Menurut dia malah definisi yang 3V yang saya sampaikan tadi itu hanya sekedar marketing saja sih. Dan menurut dia simpelnya definisi big data adalah seperti ini. So I like to start by being very controversial right off the bat. So to be definition of big data, there's about 8 billion of them out there. Most of them are just marketing. The real definition, in my opinion, is stuff that really doesn't fit the traditional relational model, whether it's OLTP, analytics, whatever you want to call. Has nothing to do with big data, because lots of problems have nothing to do with data that's petabytes or all the other scales that you hear about. It's really about solving a problem that just doesn't fit, whether it's unstructured data or whether it's very heavy analytic workloads that relational databases just don't handle particularly well. So there's a lot of things out there. This is kind of the real world one that I see. By the way, link videonya ada pada kolom deskripsi, videonya bagus, jadi saya sarankan untuk ditonton juga ya. Topiknya mengenai arsitektur big data. Pertanyaan selanjutnya adalah, kok bisa tidak cocok? Tidak cocoknya bagaimana? Ya, bisa jadi dari segi ukuran, kalau sudah terlalu besar, otomatis akan sulit untuk dihandle oleh database biasa. Contohnya begini, coba kita bayangkan berapa banyak data yang tersimpan dalam server sosial media seperti Twitter, Facebook, ataupun YouTube. Oke, kita ambil contoh Facebook misalnya. Ya, sebenarnya ini contoh ekstrim sih, tapi nggak apa-apa. Nah, menurut Statista, ada 2,85 miliar pengguna aktif Facebook per bulan. Bisa dibayangkan miliaran orang posting status, posting foto dan video setiap harinya. Berapa banyak data yang di-generate per hari oleh pengguna Facebook? Nah, menurut Facebook Research, kurang lebih ada 4 petabyte data yang dihasilkan oleh miliaran user ini. Seberapa besar 4 petabyte ini? 1 petabyte itu kan 1000 terabyte ya. Jadi misalnya saya punya hard disk eksternal 1 terabyte, maka saya butuh 4000 hard disk ini untuk menyimpan semua data per hari. Per bulan berarti ada 120.000 hard disk eksternal 1 terabyte yang saya butuhkan. Ini kalau kita pakai database biasa jelas tidak akan cocok, karena pada umumnya database relasional tidak didesain untuk menghandle kasus seperti ini. Oke, tadi itu tidak cocok pakai database biasa karena dari segi besarnya. Kemudian bisa juga data itu tidak cocok dari jenis datanya itu sendiri, serta tujuan analisis ataupun pemrosesannya itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa database SQL itu terorganisir menggunakan tabel dan relasi.
bagaimana kalau datanya itu tidak pakai tabel dan relasi? Misalnya, saya punya sejumlah data log dari sebuah server. Ini kan berupa file teks ya. Kemudian isi dari file teks ini strukturnya ya agak-agak tidak jelas begitu, tergantung dari aplikasi yang mengenerate atau membuat log tadi. Nah, kemudian dari log yang banyak ini, saya ingin mendeteksi apakah server ini sudah dibobol atau tidak. Permasalahan ini apakah bisa kita selesaikan dengan database SQL biasa? Mungkin bisa, tapi kalaupun bisa itu nanti lebih sulit dibandingkan kalau kita menggunakan database yang memang didesain untuk persoalan seperti ini. Nah, secara umum orang bilangnya database seperti ini itu adalah database NoSQL. Jadi database NoSQL itu biasanya berbasis dokumen, bukan tabel. Nah, jadi kalau kita di database SQL, misalnya tabelnya itu sudah didefinisikan, maka kita tidak bisa mengisikan data baru yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan skema tabel yang sudah kita definisikan sebelumnya tadi. Ya, jadi intinya dari segi ukuran, tidak ada batasan jelas bahwa berapa besar agar sebuah data itu bisa kita katakan sebagai big data. Kok bisa? Ya, pertama, data yang kita bilang besar itu relatif ya, bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, saya ingat dulu waktu saya kuliah, harddisk 40 GB itu sudah terasa besar, bisa buat nyimpan bermacam-macam ya. Tapi sekarang, 40 GB buat OS dan program saja sudah tidak cukup. Ini laptop saya partisi drive C, 100 GB-nya sudah mau penuh ya. Padahal ini tidak diisi dokumen atau file-file lain, hanya OS dan aplikasi saja. Nah, seperti yang disampaikan tadi, istilah big data tidak hanya digunakan untuk data yang besar, tapi juga data yang tidak cocok untuk diproses menggunakan pemrosesan data tradisional ataupun relational database. Jadi data seperti ini butuh teknik-teknik penyimpanan dan pemrosesan yang baru. Data ini biasanya disebut juga dengan data tidak terstruktur. Contoh data tidak terstruktur seperti apa? Contohnya adalah data gambar, video, atau file teks dokumen yang isinya bisa bermacam-macam. Ya, ini jelas pemrosesannya beda dengan data terstruktur, yaitu data yang strukturnya sudah didefinisikan, misalnya dalam bentuk tabel ataupun skema database. Ya, sebagai kesimpulan, pada umumnya istilah big data memang digunakan untuk data yang berukuran besar. Nah, tapi meskipun datanya itu relatif kecil, tapi kalau kita lihat dari segi penyimpanan dan pemrosesan, datanya itu membutuhkan teknik khusus, maka data tersebut kita bisa kategorikan sebagai big data. Oke, sekian dulu video kali ini. Pada video berikutnya, saya akan mendemokan sedikit perbedaan mendasar antara database SQL dan NoSQL menggunakan MySQL dan Elasticsearch. Sampai jumpa pada video berikutnya.